Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat hidup dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana mestinya kita laksanakan pada hari ini. Perlu Ananda ketahui, KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menulis teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Ada dua tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menentukan struktur teks penulisan cerita sejarah. Yang kedua, siswa diharapkan terampil menulis teks cerita sejarah berdasarkan kebahasaan dengan rasa jujur, kreatif, dan juga komunikatif. Baiklah Ananda sekalian, ada 5 topik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang ketiga, struktur teks cerita sejarah. Yang keempat, jenis teks cerita sejarah. Dan yang kelima, penyajian teks cerita sejarah. Langsung saja kita masuk ke pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ananda sekalian tentunya pernah membaca cerita asal-usul. Nah, cerita asal-usul tersebut termasuk ke dalam cerita sejarah. Mengapa demikian? Karena teks cerita sejarah itu merupakan teks yang mengandung unsur kejadian pada masa lalu. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai teks cerita sejarah, maka Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ada 5 ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, isi teks cerita sejarah harus berupa fakta. Yang kedua, kronologis. Maksudnya di sini, teks cerita sejarah diceritakan berdasarkan urutan waktu kejadian. Yang ketiga, berbentuk cerita ulang yang menceritakan ulang suatu kejadian yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Nah, apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah salah satu kata hubung yang menghubungkan waktu antar peristiwa. Contoh dari konjungsi temporal adalah semenjak, selama, sejak, hingga, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nah, setelah mengetahui 5 ciri-ciri teks cerita sejarah, Ananda harus memahami 3 struktur yang harus ada dalam teks cerita sejarah agar bisa memudahkan Ananda dalam menulis teks cerita sejarah nantinya. Apa saja sih Bu struktur teks cerita sejarah itu? Nah, Ananda sekalian, struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Dan yang ketiga, reorientasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembukaan teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan kalimat deskriptif untuk menggambarkan secara ringkas gambaran cerita yang akan ditulis dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dan disusun secara kronologis atau berurutan. Di dalam urutan peristiwa ini terdapat fakta dan data. Selanjutnya, reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup dari teks cerita sejarah. Reorientasi berisi komentar penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Bagian ini bersifat opsional. Maksudnya, boleh ditulis, boleh juga tidak.
Ada dua jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, sejarah fiksi, yang kedua, sejarah non-fiksi. Yang dimaksud dengan sejarah fiksi di sini adalah cerita sejarah yang berdasarkan pada imajinasi yang belum tentu atau bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Contohnya yaitu seperti novel, cerpen, legenda, dan juga roman. Sedangkan yang dimaksud dengan sejarah non-fiksi adalah cerita sejarah yang berdasarkan kepada fakta ataupun kejadian yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Contohnya biografi, cerita perjalanan, dan catatan perjalanan. Bentuk penyajian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah disajikan dalam bentuk narasi dan diceritakan secara kronologis sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Teks cerita sejarah juga termasuk ke dalam salah satu teks narasi yang memiliki unsur tokoh, latar, dan konflik di dalamnya. Contoh dari teks cerita sejarah yaitu Perang Diponegoro, sejarah Candi Borobudur, terbentuknya Danau Toba, dan lain sebagainya. Berdasarkan dengan apa yang telah kita pelajari, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks cerita sejarah memegang peranan penting dalam masyarakat saat ini, sebab teks tersebut bisa digunakan untuk mengkontribusi peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Sedangkan teks cerita sejarah pribadi adalah teks yang menjelaskan peristiwa atau fakta dari kehidupan masa kecil hingga saat ini yang ditulis sendiri oleh orang yang mengalaminya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini, maka Ibu akan memberikan satu tugas, yaitu menulis teks cerita sejarah pribadi dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Adapun aspek yang dinilai ada 3. Yang pertama, kesesuaian dengan kaidah penulisan. Yang kedua, kelengkapan tulisan dengan struktur teks. Struktur teks yang kita pelajari ada 3, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang ketiga, pemilihan kosakata. Nah, untuk kriteria penilaiannya 100 sangat baik, 75 baik, 50 cukup, dan 25 kurang. Adapun cara mencari nilai yaitu dengan mengkalikan skor yang diperoleh dengan skor maksimum, serta dibagi dengan skor ideal. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.